Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhlika wal khadimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'd. Pada kesempatan hari ini kita akan membedah satu kitab karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang mendapat gelar Hujjatul Islam, argumentasi Islam, sang pembela Islam. Jadi kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal ini adalah satu kitab autobiografi, yakni menceritakan pengalaman intelektual Al-Ghazali, pengalaman intelektual dan spiritual Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini digelari sebagai Hujjatul Islam, sang argumentasi Islam atau pembela Islam. Jadi satu-satunya orang, satu-satunya umat Islam, satu-satunya umat Kanjeng Nabi yang mendapat gelar Hujjatul Islam. Sepanjang sejarah Islam tidak ada ulama sekali Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi kalau gelar-gelar yang lain itu banyak dinisbatkan kepada berbagai ulama. Misalnya Syekhul Islam. Syekhul Islam kita banyak mengetahui ada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, atau kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian gelar Al-Hafidh. Al-Hafidh itu juga banyak dinisbatkan ke ulama lain, tetapi untuk gelar Hujjatul Islam itu hanya dimiliki oleh Al-Imam Al-Ghazali. Mengapa demikian? Hal ini karena memang peran Al-Ghazali begitu besar bagi kelangsungan umat Islam sampai dengan hari ini. Karena atas jasa beliaulah Islam ketika itu ajarannya mampu bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ketika itu banyak syubhat-syubhat. Ketika era filsafat Yunani begitu marak diterjemahkan ke dalam tradisi Islam, tetapi untuk membedakan mana yang murni filsafat Yunani, mengandung ajaran-ajaran filsafat Yunani yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, disitulah peran Al-Ghazali untuk menyaring al-istikhlas bahasanya, untuk membedakan mana ajaran yang masih bisa ditoleransi dan mana ajaran yang harus ditolak. Maka kitab ini, kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal ini, ia banyak bercerita tentang perjalanan hidup Imam Al-Ghazali sejak beliau mengalami skeptisisme atau keraguan-raguan atas semua ilmunya yang dimiliki, sampai dengan Al-Ghazali berkholwat atau menyendiri, beruzlah, meninggalkan hiruk pikuk dunia, sampai beliau kemudian kembali mengajar. Nanti kita akan ceritakan. Jadi yang pertama tentu yang tidak bisa kita elakkan adalah latar belakang penulisan dari kitab ini, yakni kitab ini sebetulnya adalah permintaan dari salah satu
kolega beliau atau salah satu orang yang tidak disebut namanya ketika beliau ditanya tentang Ghayatul Ulum, puncak dari ilmu itu apa. Kemudian asrornya rahasia-rahasia ilmu itu apa saja. Wa huwa ilatal madzahib wa haqa'iqaha. Jadi kemudian juga kedalaman madhab-madhab dan hakikat dari madhab itu. Jadi bercerita mengenai di di apa namanya di Al-Munqidh itu bercerita tentang madhab ta'limi, madhab Syiah Batiniyah atau Syiah Ismailiyah, wa bayana khulasati ilmi tauhid dan penjelasan mengenai ringkasan ilmu tauhid, ilmu kalam, teologi Islam. وما يمكن أن يستفيده منه الباحث عن الحق وبيان بطلان مذهب الباطنية أهل التعليم. Ini juga penting menjelaskan tentang butlan, kelemahan atau ke apa namanya kesalahan madhab batiniyah ahli ta'lim atau disebut juga ahli ta'lim alladzina qasyuru al-haqqu ala taqlidil imam, yang mana mereka membatasi kebenaran itu hanya sebatas mengikuti taklid kepada imam. Wabayana tariqil falsafah, dan menjelaskan tentang metode filsafat. Kemudian menjelaskan tentang wabayana anna tariqat tasawuf hal huwa al-mardi al-musilu lil haq wasyawab. Apakah jalan tasawuf itu adalah jalan yang diridhoi, yang dapat mengantarkan seseorang kepada kebenaran. Jadi banyak juga bercerita tentang bagaimana Al-Ghazali mengkritik beberapa madhab, beberapa jalan untuk mencari kebenaran, yakni baik jalan dari ahli kalam, para mutakallim, kemudian juga bagaimana Al-Ghazali mengkritik filsafat, kemudian Al-Ghazali mengkritik ahli ta'lim atau Syiah Batiniyah. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Ghazali sendiri, yakni perjalanan intelektual dan spiritual Al-Ghazali itu diceritakan di dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal. Yang saya pakai ini adalah kitab kitab terbitan Darul Minhaj. Jadi ini cover depannya Darul Minhaj. Mengapa saya memilih ini? Karena enak untuk dibaca, selain juga sudah ditahqiq. Kemudian di setiap paragraf itu diberikan inti komentar bahwa paragraf ini menjelaskan seperti ini, paragraf ini menjelaskan seperti ini. Enaknya kitab yang diterbitkan oleh Darul Minhaj, selain juga sudah ditahqiq, kemudian bacaannya juga ada harokat sedikit-sedikitnya, sehingga kita bisa terbantu melalui harokat tersebut. Selanjutnya mengenai, jadi Al-Imam Al-Ghazali ini mengakui bahwa dirinya itu adalah orang yang sangat ingin, orang yang ingin mengetahui banyak hal. Pengetahuan, keingintahuan beliau itu sudah menjadi karakter sejak ia masih remaja atau masih kecil. Waqad kan at-ta'attush ila daroki atau ila daroki haqaiqil umuri da'bi wadidani min awwali amri warai'ani umri ghorizatan wa fitratan minallahi ta'ala wada'aha fi jibillati la bi ikhtiyari wa hilati. Al-Ghazali menyatakan bahwa waqad kana at-ta'attush, jadi rasa keingintahuannya itu rasa haus, at-ta'attush.
rasa haus ila darki haqaiqil umur, untuk mengetahui hakikat-hakikat hakikat segala sesuatu. Dakbi wadaidani, itu sudah menjadi kebiasaanku, sudah menjadi bawaanku sejak lahir, di mana aku selalu ingin merasa tahu, rasa at-ta'atus itu, rasa keingintahuan yang begitu sangat besar. Min awwali amri wa rai'ani umri, dari sejak masa muda, rai'an, umurnya masih muda, ghorizatan wa fitratan, karena memang itu adalah ghorizah, watak, dan fitrah yang diberikan Allah, wada'aha fi jibillati, yang diletakkan kepada jibillah, diletakkan kepada konstruksi diriku. La ikhtiyari wahilati, bukan karena memang aku berusaha untuk ingin tahu, tetapi memang rasa ingin tahu itu diletakkan Allah kepada diriku, dilimpahkan oleh Allah kepada diriku, sehingga segala sesuatu itu ingin aku ketahui sampai dengan hakikat sesuatu tersebut. Jadi hal tersebut merupakan karakter alamiah yang tertanam sejak masa mudanya. Jadi bukan dibuat-buat oleh Al-Ghazali, tetapi memang itu sifatnya natural atau alamiah. Sehingga ia banyak mempertanyakan hakikat dari segala sesuatu, hingga dirinya ingin melepaskan ikatan taklid kepada para pendahulunya agar ia mampu mencari hakikat kebenaran secara merdeka, secara individu, tidak menisbatkan kebenaran tersebut kepada orang lain. Al-Ghazali itu adalah seorang yang memiliki rasa keingintahuan yang begitu sangat tinggi, sehingga apa, eh, dia itu sampai disebutkan di dalam kitabnya, di dalam tulisannya, beliau ingin menanggalkan menanggalkan taklid, mengikuti pendapat orang terdahulunya, karena ia rasa untuk menemukan satu kebenaran yang itu bisa memantapkan dirinya, itu tidak bisa dilalui dengan jalan bertaklid terus-menerus. Nah, sekalipun Al-Ghazali bertaklid, dengan awalnya dia bertaklid, ia mengetahui dalil-dalil atas segala sesuatu, tapi ia mencoba dirinya untuk melepaskan ikatan taklid itu dari para pendahulunya, sehingga ia bisa merdeka. Ia tidak terikat dengan pendapat para pendahulunya. Ia bisa berpikir secara berbebas. Ia bisa berpikir secara individual. Selanjutnya, hal ini kemudian yang menjadi apa namanya, sebab Al-Imam Al-Ghazali itu melakukan perjalanan intelektual dan spiritualnya, lebih tepatnya melakukan perjalanan spiritualnya untuk menjawab hakikat kebenaran. Jadi Al-Imam Al-Ghazali itu mengalami satu penyakit. Dia merasakan atas apa yang ia telah pelajari selama ini, ilmu-ilmunya, itu masih belum mantap dengan kebenaran ilmu yang ia miliki. Ia meneliti segala sumber informasi, itu bisa didapatkan melalui dua hal ini, yaitu ilmu mahsusat, ilmu yang dicerap oleh indera, panca indera manusia, baik oleh mata, kemudian oleh telinga, pendengaran, kemudian oleh peraba,
perasaan. Jadi segala sesuatu itu bisa diketahui melalui panca indera manusia. Ilmu-ilmu itu bisa diperoleh melalui panca indera manusia. Ini disebut dengan ilmu mahsusat. Dan yang kedua disebut dengan ilmu akli. Ilmu yang diperoleh dengan akal pikiran. Nah, keduanya ini bagi Al-Ghazali memiliki problem. Ilmu yang ia telah dapatkan melalui panca inderanya itu tidak bisa dipastikan kebenarannya. Kemudian Al-Ghazali memberi contoh. Ketika seseorang memandang bintang gemintang, maka ia tampak begitu kecil, seperti uang logam dinar. Namun, setelah melewati pembuktian ilmu geometri, ternyata bintang itu lebih besar dari bumi dalam ukurannya. Seringkali panca indera kita itu tertipu oleh hakikat kebenaran. Kita memandang satu bintang yang terletak begitu jauh itu, kita kira bintang itu adalah benda yang kecil dibandingkan dengan ukuran bumi, bintang itu kecil. Itu kalau kita pandang dari panca indera kita, dari penglihatan kita. Sehingga ternyata ternyata bintang gemintang itu memiliki ukuran yang cukup besar dibandingkan dengan bumi. Nah, terus kemudian kalau kita lihat satu pensil misalnya, satu pulpen, kita masukkan ke dalam air di gelas, seolah-olah pensil itu bengkok. Padahal hakikatnya pensil itu tidak bengkok. Jadi panca indera kita seringkali tertipu dengan penampakan yang terjadi di luar, yang ia sebetulnya menyelisihi hakikat dari realitas tersebut. Realitasnya kita lihat kalau secara kasat mata, secara mata, penglihatan mata, pensil itu ketika dimasukkan ke dalam air, di dalam gelas, ia akan terlihat bengkok. Tapi hakikatnya pensil itu tetap lurus. Dia tidak bengkok. Oleh karena itu, Al-Ghazali bilang kebenarannya itu tidak pasti. Ilmu-ilmu yang kita peroleh dari panca indera itu juga ternyata memiliki kelemahan. Al-Ghazali mulai ragu dengan pengetahuannya. Apakah segala ilmu yang saya peroleh melalui panca indera saya ini, apakah sudah mencapai satu taraf keyakinan? Kemudian Al-Imam Al-Ghazali juga ketika eh, apa namanya, ketika mengatakan bahwa ilmu yang diperoleh oleh akal atau akal sebagai alat untuk memahami sesuatu itu terkadang juga salah menangkap maksud. Contoh ketika seseorang bermimpi, seolah-olah seluruhnya terlihat tampak nyata, akan tetapi begitu ia terbangun, maka hilanglah seluruh khayal atau keyakinan yang ada di dalam alam mimpi itu tadi. Ternyata akal di sini juga memiliki kelemahan. Kita kan sering ketika mimpi, kita bermimpi seolah-olah itu nyata. Kita melakukan aktivitas apapun, itu nyata. Tetapi begitu bangun, hal tersebut menjadi sirna. Hal tersebut yang kita mimpikan tadi, itu menjadi hilang. Nah, disinilah kelemahan akal yang tidak bisa berperan di dalam dimensi mimpi atau dimensi yang ia di luar jangkauan dari akal tersebut. Akal menjadi tidak bisa berperan. Nah, kemudian Al-Ghazali kembali ragu dengan sebelumnya tadi ilmu yang ternyata ia anggap benar melalui
panca indera itu ternyata juga memiliki kelemahan. Ditambah lagi dengan ilmu akliyah yang selama ini ia kagumkan, ia bangga-banggakan. Ternyata ilmu akli itu juga sering tertipu atau terkadang juga salah menangkap maksud. Memiliki kelemahan. Contoh kelemahan itu ketika seseorang bermimpi, maka ia akan akalnya tidak akan mampu berfungsi sebagaimana ketika ia dalam keadaan terjaga. Nah, kemudian fabima ta'manu ayyakuna jami'u ma ta'taqiduhu fi yaqdhatika bihissin au aqlin huwa haqqun bil idofati ila halatika allati anta fiha. Jadi dengan cara apa engkau wahai Al-Ghazali merasa aman, rasa percayamu kepada ilmu-ilmumu terhadap apa yang engkau yakini selama ini yang bersifat akliyah seperti rasa percayamu dengan hal-hal yang bersifat mahsusat. Jadi ini kata Al-Ghazali ya. Jadi dia mempertanyakan apakah ilmuku baik itu yang saya peroleh melalui panca indera atau melalui penalaran rasional itu akan mengantarkanku pada satu keyakinan, pada satu ilmu yang benar-benar mendatangkan satu keyakinan. Jadi ini skeptisisme Al-Ghazali. Setiap orang mengklaim kebenaran atas kelompoknya. Jadi yang alamu ahsanallahu irsyadakum wal an lil haq qiyadakum anna ikhtilafa al-khalqi fil adyan wal milal. Jadi sesungguhnya perpecahan manusia dari dalam agama maupun keyakinan. Summa ikhtilafa al-ummah fil madzahib ala kathratil firaq. Kemudian perbedaan umat di dalam madhab itu telah memunculkan banyak golongan, banyak kelompok. Watabayunit turuk dan apa namanya 46. Jadi banyaknya perpecahan kelompok-kelompok itu baik perpecahan madhab, perpecahan apa namanya agama, terus banyaknya metode-metode itu baharun amikun adalah lautan yang dalam diibaratkan oleh Al-Ghazali perpecahan-perpecahan mazhab dan lain sebagainya itu adalah bahrun amikun ghariqa fihi al-aktsarun, banyak orang yang tenggelam di dalam perpecahan tersebut. Wa ma naja minhu illal aqallun, jadi tidak ada yang selamat kecuali hanya sedikit dari mereka. Wa kullu fariqin yaz'umu annahu an-naji, dan setiap kelompok itu menduga, menganggap dirinya adalah kelompok yang selamat, an-naji. Wa kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap golongan, setiap kelompok itu mengaku bahwa dirinya adalah yang benar. Atau wa kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok itu merasa bangga dengan kelompoknya. Nah, ini juga yang apa namanya memotivasi Al-Ghazali untuk menulis kitab ini ya. Jadi setiap orang, setiap kelompok itu banyak dari mereka mengklaim satu kebenaran sehingga menafikan jalan kebenaran dari kelompok lainnya. Oleh karena itu, hal ini menjadikan Al-Imam Al-Ghazali menjadi penasaran tentang hakikat dari kebenaran itu sendiri.
Nah, setiap dari mereka itu mengaku adalah kelompok yang selamat, an-naji. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi bahwa satafriku ummati nayyifan wa sab'ina firqatan an-najiyatu minha wahidatun. Jadi di antara 73 golongan itu yang selamat hanya ada satu. Dan satu itu diperebutkan oleh banyak orang atau banyak kelompok. Masing-masing dari mereka mengklaim bahwa diri mereka adalah kelompok yang selamat tersebut. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Dan dari masing-masing mereka, masing-masing kelompok itu merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka atau pada kelompok mereka. Nah, Al-Imam Al-Ghazali, apa toh yang ingin dicapai oleh Al-Imam Al-Ghazali itu? Jadi Al-Imam Al-Ghazali itu ingin agar ia ilmunya, ilmu yang ingin diperoleh Al-Ghazali ialah ilmu yang bersifat yakiniyah. Ilmu tersebut terhindar dari kesalahan. Hakikatul ilmi al-yaqini annahu alladzi la yaqbalu tashkika wadzon. Jadi tidak menerima tashkik, keraguan dan adzon dan persangkaan. Jadi tashkik itu keyakinannya apa namanya? Tashkik itu 50-50% antara ragu dan tidak ragunya. Kalau dzon itu di atas 50% tapi tidak sampai dengan 100% taraf keyakinannya. Jadi hakikatul ilmi yang ingin diraih oleh Al-Imam Al-Ghazali itu adalah bagaimana agar ilmunya itu sampai pada taraf yakiniyah. Sehingga ketika ada seseorang yang meragukan kebenaran ilmu Al-Ghazali, Al-Ghazali tidak merasa ragu sama sekali. Jadi ini ilmu yang ingin dicapai Al-Imam Al-Ghazali setelah ia meragukan ilmu-ilmu yang ia peroleh dari akliyah tadi, kemudian hissiyah dari panca indera maupun kemudian bagi dari akal itu sudah diragukan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Oleh karena itu, beliau bertujuan untuk mencapai satu ilmu yang sifatnya yakiniyah. Nah, jalan untuk memperolehnya itu bagaimana? Nah, maka dari itu ia menulis, menceritakan pengalamannya. Bagaimana ia memperoleh satu ilmu yang yakiniyah. Selanjutnya, ada 4 kelompok orang yang mencari kebenaran. Atau kita bisa sebut 4 kelompok ini adalah 4 jalan di mana ketika zaman itu orang mencari kebenaran. Ada tipe mutakallimun, ada tipe batiniyah, wal falasifah, kemudian dan falasifah dan sufiyah. Ada 4 jalan ini untuk meraih kebenaran. Al-mutakallimuna wa hum yadda'una annahum ahlur ra'yi wan nazar. Mereka orang-orang mutakallim itu mengklaim dirinya adalah ahli berpikir, ahli berargumentasi secara rasional menggunakan metode demonstratif atau burhani. Mereka ini al-mutakallimun di masa hidup Al-Ghazali, mereka adalah orang-orang ahli kalam, ahli teologi, ahli apa namanya tauhid, itu juga bisa disebut. Jadi banyak ada setidaknya 3 istilah, ada ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu teologi Islam. Nah, al-mutakallimun kemudian kenapa disebut ilmu kalam? Karena memang yang
tema pembahasan inti adalah kalamullah. Kalamu apa? Al-Quran ya. Sehingga dinisbatkan kepada penamaan ilmu tersebut menjadi ilmu kalam. Jadi ilmu yang banyak membahas mengenai kalamullah. Kemudian sifat-sifat Allah. Kemudian sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Jadi mereka ini, para teolog ini mengklaim bahwa dirinya adalah ahlur ra'yi wan nazar. Jadi mereka mengklaim bahwa mereka itu ahli di dalam berdebat, di dalam berdiskusi, dalam berpikir secara rasional. Nah, kemudian wal batiniyah, kemudian wahum yaz'umuna annahum ashabut ta'lim. Mereka ini karakteristiknya adalah wal makhsusuna bil iktibasi minal imam al ma'sum. Mereka memaksumkan imam-imam mereka. Jadi menganggap bahwa imam-imam mereka itu memiliki kemaksuman, artinya tidak pernah salah, terlindung, terjaga dari dosa. Al-Batiniyah ini atau kita sebut juga ahlu ta'lim, ashabu ta'lim. Mengapa disebut ahlu ta'lim? Karena mereka menisbatkan menisbatkan diri mereka kepada imam, di mana imam tersebut berperan sebagai muallimnya. Sementara mereka adalah orang yang belajar dan meyakini kebenaran yang disampaikan oleh imamnya itu secara yakin bahwa mereka tidak apa namanya imam-imam itu tidak pernah salah di dalam menyampaikan satu ilmu, satu kebenaran. Wal falasifah wa hum yaz'umuna annahum ahlul mantiq wal burhan. Tadi ini bukan ahli burhan ya. Jadi ini mereka mampu ahlur ra'yi, eh, memiliki khususiyah bahwa al-mutakallimun adalah orang-orang yang nanti dijelaskan nanti secara detail. Jadi mutakallim itu intinya orang-orang ahli teologi Islam. Kalau al-falasifah itu ahli mantik dan ahli burhan, logika demonstratif. Jadi logika demonstratif itu semacam kayak apa ya? Jadi dia meng- dia cara berpikir rasional yang didukung melalui premis-premis yang kuat sehingga menghasilkan satu natijah atau kesimpulan yang kuat. Sebetulnya inti dari metode demonstratif Burhani itu berada pada premis-premisnya. Ketika premisnya itu kuat dengan sendirinya, ia akan menghasilkan satu kesimpulan yang juga kuat. Ini orang-orang falasifah. Yang kedua, yang keempat adalah as-sufiyah. Wahum yadda'una annahum khawasu hadratir rububiyah wa ahlul musyahadah wal mukasyafah. Ini orang-orang sufi. Mereka yang ahli apa namanya musyahadah dan mukasyafah. Mampu menyaksikan dan mampu menyingkap segala hal. Jadi mampu apa namanya ahlul musyahadah wal mukasyafah. Ya, musyahadah mukasyafah. Melihat secara langsung begitu ya. Kan orang itu tertutup dari kebenaran. Nah, orang-orang asyufiyah ini dirinya bisa melihat hakikat sesuatu karena apa? Mukasyaf. Mereka tersingkap hijabnya, hal yang menutupi dirinya itu tersingkap. Makanya banyak ulama atau sufi itu yang mereka tahu mengenai mengenai masa depan, kemudian mengenai misalnya aib seseorang,
Karena apa? Karena tabir yang menghalami itu sudah dikasyaf, sudah disingkap oleh Allah. Ini 4 jalan untuk mencari kebenaran atau 4 golongan yang mereka mencari kebenaran. Nah, satu persatu kita akan bahas. Al-mutakallimun wa innama maqsuduhu hifdhu aqidati ahli sunnah ala ahli sunnah wa hirasatuha an tashwishi an tashwishi ahli bid'ah. Itu tujuan semula para mutakallim. Jadi mutakallim, ahli teolog Islam itu adalah mereka menjaga akidah Islam dari tashwish ahli bid'ah, dari apa namanya, kesesatan ahli bid'ah, gangguan ahli bid'ah. Mengapa mutakallim ini muncul? Kemunculannya karena apa? Karena kemunculan ahli bid'ah tidak bisa terelakkan karena konsekuensi dari perluasan wilayah kekuasaan Islam yang meniscayakan persinggungan dengan berbagai aliran dan paham baru. Ketika Islam semakin meluas, semakin melakukan ekspansi ke berbagai wilayah, mereka akan bersinggungan dengan aliran-aliran yang itu sudah ada di daerah tersebut. Nah, ketika Islam meluas, otomatis mereka akan bersinggungan dengan para aliran tersebut. Aliran-aliran ini ada yang bisa ditolerir oleh Islam, oleh ajaran Islam, tetapi juga ada yang tidak bisa ditolerir. Artinya ia bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, kemunculan aliran-aliran bid'ah ini perlu untuk ditangkis oleh para mutakallim. Para mutakallim ini berjasa bagi kemurnian akidah Islam. Paham dan aliran baru ini kemudian memaksa para mutakallim untuk memberikan argumentasi rasional atas ajaran Islam. Nah, kadang kan orang banyak menuduh ajaran-ajaran Islam itu tidak rasional. Nah, peran mutakallim lah di sini. Mereka bagaimana membuat argumentasi rasional atas ajaran Islam. Nah, itu kemudian. Nah, di pada titik ini, ketika para mutakallim ini mereka sudah menunaikan tugasnya sebagai pembela ajaran Islam. Namun di sisi lain, para mutakallim ini justru melampaui tugasnya yang semula dengan memunculkan satu perdebatan-perdebatan yang kontraproduktif. Mereka banyak membahas persoalan-persoalan yang tidak relevan dengan kehidupan umat Islam. Jadi diskusinya menjadi melangit. Semula ia menunaikan tugasnya untuk membela ajaran Islam, menangkis ajaran-ajaran bid'ah, tetapi ia kemudian menjadi kontraproduktif karena apa? Karena mereka sering berdiskusi dengan orang atau dengan sesamanya sendiri, dengan kalangan internalnya sendiri, mereka berdiskusi mengenai persoalan-persoalan yang tidak apa namanya ya, tidak relevan dengan kehidupan umat. Misalnya ya persoalan apakah misalnya yang tidak pernah selesai sampai sekarang itu dari zaman dulu, apakah zat Allah itu beda dengan sifat-sifatnya. Kemudian apakah kemudian apalagi contoh perdebatan, apakah surga dan neraka itu ada atau tidak. Kemudian apakah pokoknya yang sifat-sifatnya gaib. Jadi diskusi-diskusi itu ia ciptakan, ia munculkan para mutakallim ini sehingga
itu melampaui tugasnya yang di awal tadi adalah hifdzu aqidati ahli sunnah. Nah, ini yang menjadi tidak puas Al-Ghazali, apakah ia akan apa namanya menempuh jalannya mutakallim. Nah, ilmu kalam tidak bisa menjadi obat bagi skeptisisme Al-Ghazali. Kenapa demikian? Karena tadi mereka hanya disibukkan dengan perdebatan-perdebatan. Sementara kebenaran itu, kebenaran yang yakiniah, yang dirasa oleh Al-Ghazali, itu tidak bisa dicapai melalui perdebatan-perdebatan yang kontraproduktif tadi. Hanya berdebat saja. Kemudian Imam Ghazali berkata, wal gharadu al-an hikayatu hali. Maksud dan tujuanku sekarang adalah ingin menceritakan keadaanku, tidak lal inkaru alaman istashfa bihi, tidak mengingkari atas orang yang bisa apa namanya istashfa, memperoleh kesembuhan atas penyakitnya dari ilmu kalam. Jadi Al-Ghazali mengibaratkan rasa keraguan-keraguan itu sebagai penyakit, sehingga ia memerlukan obat untuk mengatasi keraguan tersebut. Nah, yang diinginkan Al-Ghazali sekarang adalah menceritakan bagaimana pengalamannya, bukan untuk menafikan apabila ada orang yang sudah puas dengan ilmu kalam, artinya dia mengambil obat atas keraguannya dari ilmu kalam. Itu Al-Ghazali tidak mengingkari itu. Karena apa? Fa'inna adwiyatas syifa takhtalifu biikhtilafid da. Jadi setiap orang masing-masing penyakit punya obat atau metode penyembuhan sendiri. Sehingga penyakit skeptisisme Al-Ghazali dari sini tidak bisa disembuhkan dengan mengikuti jalannya para mutakallim. Bagi individu Al-Ghazali sendiri, bagi diri Al-Ghazali sendiri, ilmu kalam ini tidak bisa memuaskan rasa keingintahuannya atau rasa penasaran beliau ingin mencari hakikat kebenaran. Karena yang ditimbulkan dari ilmu kalam hanyalah perdebatan-perdebatan. Wa kam min da'in yantafi'u bihi maridun wa yastadhiru bihi akhar. Betapa banyak obat-obatan memberi manfaat kepada seseorang, tetapi wa yastadhiru, mereka justru tapi obat obat tadi justru obat yang sama tadi justru mencelakakan, membuat mudarat. Wa yastadhiru bihi akhar. Nah, satu obat terkadang itu bermanfaat, berguna untuk satu orang, tetapi di orang lain obat tersebut tidak menjadi berguna, tidak memberikan manfaat, tetapi justru malah menimbulkan satu bahaya. Itu kata Al-Ghazali. Nah, silahkan saja kalau kalian atau siapapun bisa sembuh, bisa terjawab rasa keraguan-raguannya atas ilmunya dengan ilmu kalam. Tetapi buat saya, kata Al-Ghazali, ilmu kalam ini tidak bisa menjadi penyembuh atas obat keraguan-raguan atau skeptisisme yang saya alami. Ini penting, pesan penting di Al-Munqidh Minad Dhalal. Jadi ketika beliau ingin masuk dalam ke dalam pembahasan mengenai filsafat dan menjelaskan tentang persoalan filsafat, di awal-awal beliau mengatakan begini, jika kamu ingin mengkritik suatu ilmu, maka dalamilah ilmu tersebut terlebih dahulu. Nah, wa alim tu yakinan. Sekarang aku apa namanya, tahu secara yakin bahwa apa? Annahu la yakifu ala fasadi nau'in minal ulumi
man la yakifu ala muntaha dzalikal ilmi. Orang tidak akan bisa mengetahui kelemahan atau fasadnya satu cabang keilmuan kalau ia tidak mempelajari pengetahuan itu sampai ke titik puncaknya, muntaha dzalikal ilmi. Itu kata Al-Ghazali. Hatta yusawiya a'lamahum fi asli dzalikal ilm. Sampai ia menyamai a'lamahum, orang yang paling alim, orang yang paling mengetahui, sampai seseorang tadi yang ingin mengkritik, seseorang yang ingin mencari satu kelemahan dalam satu ilmu, itu tidak akan bisa, ia tidak akan bisa mencari satu kelemahan sampai ia berhasil mencapai satu puncak ilmu tersebut. Hatta yusawiya a'lamahum fi asli dzalikal ilm, sampai ia menyamai orang yang paling alim di dalam satu ilmu tersebut. Summa yazida alaihi wa yujawiza darajatahu. Nah, tidak sampai menyamai, bahkan ia melampaui darajatnya orang alim tersebut. Fayattali'a ala dha fayattali'a ala ma lam yattali alaihi sahibul ilmi min ghairi huwa ghailatin min ghurin wa ghailatin fa idzaka yumkinu ay yakuna ma yatta'ihi min fasatihi haqqan. Jadi intinya Al-Ghazali ingin bilang, kalau seseorang itu ingin mengkritik filsafat, maka ia harus mempelajari filsafat secara mendalam terlebih dahulu. Kalau seseorang ingin mengkritik ahlut ta'lim, metode Syiah di dalam mencari pengetahuan itu, mencari kebenaran itu, maka ia harus mempelajari eh, Syiah secara mendalam. Dan ini dibuktikan sendiri oleh Al-Ghazali. Jadi beliau sampai bisa berbicara seperti ini itu karena beliau sendiri mengalami. Ketika beliau ingin mengkritik filsafat misalnya, maka beliau pelajari terlebih dahulu filsafat itu. Kemudian dia menulis buku yang ia bercerita tentang filsafat atau mengkritik filsafat, yaitu Tahafutul Falasifah. Nah, misalnya juga ketika beliau mengkritik ahlu ta'lim, maka beliau juga belajar terlebih dahulu mengenai seluk-beluk dari ahlu ta'lim tersebut. Sehingga beliau memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap apa yang akan ia kritik. Beliau menulis Fadhaihul Batiniyah untuk mengkritik Syiah Ismailiyah. Nah, ini pesan penting ya. Dalam kehidupan kita, kita juga kadang sering terjebak terburu-buru ingin mengkritik sesuatu tetapi belum memahami betul apa yang kita kritik. Nah, belajar dari Al-Imam Ghazali ini, kalau kamu ingin mengkritik suatu ilmu, mengkritik satu pandangan, maka dalamilah pandangan tersebut. Selanjutnya mengenai tiga aliran dalam filsafat. Ini sudah masuk ke pembahasan filsafat. Jadi kan sebelumnya Al-Ghazali bilang bahwa dia tidak bisa mengambil obat dari ilmu kalam, para mutakallim. Nah, selanjutnya beliau bilang memulai membahas tentang filsafat. Barangkali beliau menemukan obatnya di filsafat ini. Nah, di awal-awal pertama-tama beliau mengklasifikasi terlebih dahulu. Ini khas dari Al-Ghazali juga ya. Jadi beliau itu ketika ingin menjelaskan sesuatu atau menghukumi sesuatu, maka terlebih dahulu beliau membuat klasifikasi atau pengelompokan terlebih dahulu. Seperti halnya dicontohkan di sini, ada tiga aliran dalam filsafat. Yang pertama ad-dahriyun,
Yang kedua at-tabi'iyun, yang ketiga al-ilahiyun. Ad-dahriyun ini adalah yang kelompok filosof yang berpandangan bahwa alam raya ini ada dengan sendirinya, tanpa adanya sang pencipta. Nah, ini atau kita bisa sebut dalam konteks saat ini adalah kelompok ateis. Menurut mereka, alam ini abadi ke masa lampau azali, artinya tidak ada permulaannya, dan alam ini abadi ke masa depan, artinya tidak ada akhirnya. Nah, ini orang-orang ad-dahriyun. Ad-dahr itu kan masa. Jadi masa maksudnya apa? Mereka kenapa kok dinamakan ad-dahriyun? Mereka menafikan atau mengingkari adanya masa di mana ada permulaan dan ada akhiran. Permulaan di mana dunia ini, alam raya ini diciptakan, dan pada akhirnya nanti alam raya ini juga akan berakhir. Nah, mereka kelompok-kelompok Ad-Dahriyun, para filosof Ad-Dahriyun ini mengingkari adanya awalan dan akhiran. Kedua, At-Tabi'iyun, kelompok naturalis. Kelompok filsuf yang berpendapat bahwa alam raya ini adalah satu-satunya realitas. Jadi orang-orang Tabi'iyun, Tabi'iyah, Tabi'iyah itu kan alam fisik. Jadi realitas yang nyata, ya realitas kita sekarang ini, segala sesuatu yang tampak dalam pandangan mata kita, itu adalah realitas yang sesungguhnya. Selain realitas yang sifatnya topiiyah, yang natural, itu tidak ada. Nah, sehingga apa? Mereka menafikan alam akhirat, alam kubur, alam apalagi, dan lain sebagainya. Nah, konsekuensinya mereka tidak mempercayai hari kebangkitan. Tidak ada hari kebangkitan manusia. Tidak percaya akan ganjaran kebaikan surga dan siksa pedihnya neraka. Karena pada dasarnya tadi mereka kelompok naturalis ini menafikan adanya alam lain selain alam realitas yang kita huni sekarang. Selanjutnya al-ilahiyun. Kelompok ketiga ini kelompok metafisik. Al-ilahiyun ini kelompok filsuf yang mempunyai keyakinan akan adanya sang pencipta atau sang penggerak. Mereka tidak menyebutnya Tuhan ya. Jadi mereka meyakini bahwa ada sang pencipta pertama atau sang penggerak pertama dari alam raya ini. Tapi tidak sampai pada kesimpulan Tuhan namanya. Jadi mereka meyakini itu, kelompok al-ilahiyun. Ini tiga aliran dalam filsafat. Selanjutnya, bagian-bagian ilmu filsafat. Jadi, ini mengenai penjelasan eh, bagian-bagian ilmu filsafat. Di ilmu filsafat itu apa tuh yang dipelajari itu? Jadi cakupannya apa saja? Ar-riyadhiyah atau matematika, aritmatika, ilmu hitung, ilmu hisab, yang kemudian al-mantiqiyah, logika, at-tabi'iyah, fisika, al-ilahiyah, metafisika. Antara fisika dan metafisika, kan fisika itu kan apa yang tampak fisik. Kalau meta di luar, di balik yang fisik, metafisika. Kemudian asiasiyah, politik, dan al-khuluqiyah, etika. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 cabang atau 7 bagian dari ilmu filsafat. Dan ini nanti dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali mana yang bagian-bagian tersebut membahayakan, mana bagian-bagian yang yang dapat diperoleh manfaat. Nah, penjelasan pertama tentang bahaya ilmu aritmatika atau matematika.
Bahaya di sini dalam artian sisi negatifnya ya. Kalau sisi positifnya kan tidak perlu kita bicarakan. Nah, dari sisi negatifnya ini bisa kita ambil dua hal. Pertama, orang yang pelajari ilmu aritmatika akan merasa takjub dengan kekokohan ilmu ini karena ia mampu membuktikan secara burhani. Burhan itu secara logika demonstratif. Yang saya katakan tadi, premis-premisnya disusun atau premisnya mengandung kekokohan. Sehingga ketika premisnya kuat, maka dengan sendirinya akan menghasilkan satu kesimpulan yang kuat. Nah, sehingga mereka akan menyangka bahwa seluruh keilmuan yang berasal dari filsafat Yunani adalah ilmu yang kokoh. Nah, di sini satu sisi kalau kita perhatikan sampai sini memang hal ini hal ini sangat positif sekali karena apa? Ilmu yang dihasilkan dari ilmu matematika itu akan menghasilkan satu ilmu yang kokoh. Nah, tetapi sisi lainnya ketika ketika orang-orang Yunani menggunakan orang-orang Yunani disangka ilmunya sekokoh ini semuanya, artinya orang meyakini bahwa ilmunya orang-orang Yunani itu sama kualitasnya di dalam ilmu aritmatika, ilmu ilahiyah, ilmu apalagi tadi dan selainnya. Dari sini kemudian muncul sekelompok orang yang berpandangan bahwa kalau kebenaran filsafat bersifat pasti, maka kebenaran agama bersifat relatif. Jadi sudut pandangnya menjadi hitam putih. Kalau filsafat benar, maka ilmu-ilmu ilahiyah, metafisika, atau dalam hal ini agama, itu kebenarannya bersifat relatif. Kalau apa namanya, kan kan tadi mereka sudah kagum terlebih dahulu dengan keilmuan yang dimiliki oleh filsafat orang-orang Yunani. Ilmu mereka, ilmu yang kokoh, iya memang ilmu yang kokoh, tetapi dalam hal ilmu aritmatika, ilmu hisabi, atau ilmu hitung-hitungan. Nah, kalau para filsuf Yunani yang begitu kokoh argumentasinya dalam keilmuan aritmatika tidak membahas persoalan agama atau metafisik, maka itu artinya kebenaran dalam agama tidak bisa dijadikan pertimbangan. Nah, bahayanya di sini. Nah, mereka sudah terlanjur meyakini bahwa para filsuf Yunani itu ilmunya kokoh, ilmunya kuat. Oleh karena itu, segala sesuatu yang datang dari orang Yunani itu bisa kita ambil. Nah, kemudian Al-Ghazali menjawab, orang-orang Yunani, para filsuf, boleh jadi mereka menghasilkan kesimpulan yang kokoh dalam ilmu-ilmu rasional burhani atau ilmu aritmatika ini. Tetapi dalam persoalan yang bersifat ilahiyah, ketuhanan, mereka banyak berspekulasi, mengira. Kan tadi ada kategorisasi. Ada ilmu yang sifatnya dia ranahnya adalah ar-riyadhiyah, matematika. Ada ilmu yang dia metafisika, al-ilahiyah. Nah, oke, boleh jadi ilmu ilmu yang dimiliki oleh para filsuf Yunani itu kokoh secara ditopang oleh argumentasi rasional dalam hal ilmu riyadhiyah, tetapi tidak pula dengan ilmu yang al-ilahiyah, yang metafisika. Di sini mereka banyak berspekulasi, banyak mengira-ngira. Nah, kemudian Al-Ghazali menyebutkan satu kata yang sangat baik ini. Al-hadhiku fi shina'atin wahidatin laisa yalzamu ayyakuna hadhikon fi kulli shina'atin.
orang yang cerdas, orang yang pandai di dalam satu bidang ilmu itu tidak mesti dirinya pandai dalam segala bidang ilmu. Itu kata Al-Ghazali. Untuk membantah kebenaran yang disampaikan oleh para filsuf Yunani atau dalam hal ini adalah para filsuf yang ia konsen di bidang ilmu aritmatika atau ilmu matematika, ilmu hitung-hitungan. Ini bahaya yang apa namanya bisa timbul dari ilmu aritmatika yang perlu diwaspadai. Bahaya yang kedua, nasya'at min syadiqin lil Islam jahilin dhanna anna tina yambagi ayyung soro bi inkari kulli ilmin mansubin ilaihim fa'angkara jami'a ulumihim. Jadi munculnya orang-orang yang semangat agamanya tinggi tapi bodoh dalam keilmuan. Nah, jadi Al-Ghazali menyebutnya sotikun lil Islam jahilun. Orang yang semangat agamanya tinggi tapi bodoh dalam keilmuan. Mereka menyangka bahwasanya agama ini perlu ditolong dengan cara biingkari kulli ilmin mansubin ilaihim. Mengingkari seluruh ilmu yang datang dari para filsuf Yunani. Nah, jadi karena memang sudah ada rasa tidak suka terlebih dahulu atau dia sudah berpikir negatif terlebih dahulu terhadap orang-orang Yunani, para filsuf Yunani, maka segala sesuatu yang datang dari para filsuf Yunani itu perlu ditolak. Hanya karena yang mengutarakan atau menyampaikan satu kebenaran adalah orang-orang filsuf Yunani. Wadda'a jahlahum fiha hatta angkara qawlahum fil khusufi wal kusufi wa azama anna ma qaluhu ala khilafis syar'i. Jadi sebetulnya dengan kebodohan segelintir orang atau oknum katakanlah yang mereka eh, beranggapan bahwa oh itu ilmu filsafat. Filsafat itu dari Yunani. Kemudian mereka menolak hanya karena ilmu tersebut berasal dari orang Yunani. Mansubun ilaihim. Mansub ilaihim maksudnya mansub kepada, dinisbatkan kepada orang-orang Yunani. Sampai mereka mengingkari bahwa apa namanya dalam hal persoalan katakanlah al-khusuf dan kusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan yang begitu apa namanya diibaratkan oleh Al-Ghazali bahwa bentar ya ini bahaya yang kedua jadi begitu. Jadi bahaya yang pertama tadi mengenai misunderstanding ya, bisa kita sebut gitu, salah persepsi, salah pemahaman. Mereka memahami, mereka mengira bahwa kekuatan, kekokohan ilmu para filsuf Yunani itu ada di segala bidang ilmu. Mereka menyamaratakan. Orang-orang itu mengira bahwa ilmunya orang Yunani itu kokoh. Sehingga diambillah. Mereka mengambil kesimpulan
Kalau orang-orang Yunani itu ilmunya kokoh, keilmuan yang berasal dari mereka kokoh, maka dengan sendirinya keilmuan mereka ketika membahas metafisika itu juga menjadi kokoh. Karena sudah ada persepsi terlebih dahulu terhadap mereka bahwa ilmunya yang dihasilkan adalah ilmu yang kokoh. Yang kedua justru penolakan secara mentah-mentah. Artinya mereka menolak mentah-mentah karena sudah sensitif anti ya ini anti dengan segala sesuatu yang berbau Yunani. Selanjutnya mengenai ini nggak ada masalah sebetulnya antara ilmu mantik, ilmu politik, dan etika. Ilmu mantik yakni ilmu tentang prosedur berpikir. Ilmu ini tidak ada kaitannya dengan ilmu agama, sifatnya netral. Jadi tidak bisa diharamkan atau dilarang ya, nggak bisa. Ilmu ini terkait dengan tata cara berpikir logis atau membangun sebuah argumen yang menghasilkan kesimpulan yang kokoh. Intinya belajar mengenai ilmu mantik itu sebetulnya belajar tentang tasawurun dan tasdik, tentang bagaimana membuat konsep kemudian mentasdik, menyatakan konsep tersebut. Itu inti pelajaran dari ilmu mantik sebetulnya. Nah, ini enggak kata Al-Ghazali ini enggak masalah, enggak ada masalah dibandingkan dengan ilmu yang tadi, dengan ilmu ilmu apa namanya aritmatika itu terdapat masalah di dua hal tadi. Yang kedua mengenai ilmu politik dan etika. Al-Ghazali mengatakan bahwa tidak ada masalah antara keduanya karena kedua ilmu ini kembali pada prinsip kemaslahatan umat. Artinya ketika ilmu ini mendatangkan satu maslahat, itu tidak menjadi persoalan buat Al-Ghazali. Jadi tentang ilmu mantik ini sebetulnya tidak ada masalah. Kata Al-Ghazali, ilmu mantik, ilmu politik, etika itu tergantung dengan kemaslahatan umat. Nah, sebetulnya dari sisi definisi sendiri, kita bisa tahu prinsip dalam politik Islam itu bisa dilihat dari definisi politik itu sendiri. As-siyasa asy-syar'iyyah maka fi'lan yakunu ma'ahu an-nasu aqraba ila shalah wa ab'ada 'anil fasad walau lam nazala bihi wahyun wala wadu'a bihi rasul. Jadi segala apa namanya? Segala sesuatu, segala perilaku yang mana itu dapat mendekatkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan, kerusakan, sekalipun hal tersebut tidak pernah dijelaskan oleh Al-Quran atau melalui As-Sunnah. Jadi prinsip dalam berpolitik itu sebetulnya kembali kepada kemaslahatan ammah, maslahatul ammah. Sekalipun dia tidak pernah dijelaskan oleh Al-Quran secara eksplisit, secara langsung, atau juga tidak pernah dijelaskan melalui hadis Nabi. Jadi mengenai ini Al-Ghazali tidak berkomentar banyak. Kalau tadi ilmu aritmatika itu ada dua bahaya di dalamnya. Tetapi di dalam ilmu mantik dan ilmu politik ini tidak terdapat satu bahaya karena memang dia kembali kepada prinsip kemaslahatan umat. Selanjutnya mengenai
kesalahan para filsuf tentang masalah metafisika. Kan tadi dijelaskan di awal, jadi dalam satu kasus tertentu, para filsuf ini keilmuannya memang kokoh, tetapi di sisi lain dalam hal metafisika mereka banyak berspekulasi. Nah, ada 20 persoalan yang itu dibahas oleh Al-Ghazali di dalam Tahafutul Falasifah. Di antara 20 itu ada 3 hal prinsipil yang bisa menyebabkan seseorang menjadi kufur atau menjadi kafir. Kalau yang 17 yang lain itu tidak sampai pada taraf kufur, tetapi hanya sekedar bid'ah, hanya sekedar penyimpangan. 3 hal prinsipil itu ialah bahwa para filsuf itu mereka meyakini atau mereka mengingkari kebangkitan jasad ketika hari kebangkitan nanti. Jadi mereka hanya meyakini yang dibangkitkan itu hanya ruh saja. Innal ajsada la tuhsyaru wa innama al-mathabu wal mu'aqabu hiya al-arwahu al-mujarrada, yang mendapatkan ganjaran balasan berupa siksa itu hanya ruh-ruh saja, ruh manusia saja, sementara jasadnya itu tidak mengalami penyiksaan atau mendapat ganjaran. Wal uqubatu ruhaniyatun la jismaniyatun atau jusmaniyatun. Jadi ukubat, siksa itu sifatnya ruhani, tidak bersifat jasadiah. Ini kata keyakinan orang-orang para filsuf Yunani ketika itu yang ditentang oleh Al-Ghazali. Kemudian wa min dzalika qauluhun innallaha ta'ala ya'lamu kulliyat dunal juz'iyat. Jadi Allah hanya mengetahui perkara-perkara yang sifatnya kulliyah, sifatnya universal. Sementara Allah tidak mengetahui sifat hal-hal yang bersifat juz'iyah, parsial. Nah, wa huwa aidon kufrun sharihun. Ini menyebabkan kekufuran yang sangat nyata. Pendapat seperti ini, pendapat orang-orang Yunani atau para filsuf itu dikritik oleh Al-Ghazali. Balil haqqu annahu la ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard. Nah, yang benar itu bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu, baik itu yang sifatnya juz'iyah maupun kulliyah. Ini kesalahan kedua yang mengakibatkan para filsuf itu dilabeli oleh Al-Ghazali sebagai kufur. Kemudian kesalahan yang ketiga ialah Qidamil alam wa azaliyatihi. Masalah kekodiman alam. Bahwa alam itu kodim dan azali sekaligus. Artinya kodim ia tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki akhiran. Nah, ini juga yang menyebabkan para filsuf itu mendapatkan label kafir. Nah, 3 hal ini kata Al-Ghazali di Al-Munqidh, kalau ingin mengetahui lebih jelasnya bisa merujuk kepada kitab Tahafutul Falasifah. Ada 20 persoalan di sana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwa kesalahan-kesalahan para filsuf itu bisa mengakibatkan kekufuran dan juga kebid'ahan. Meskipun nanti juga di generasi berikutnya juga dibahas atau dikoreksi lagi oleh Ibnu Rus dalam tahafutnya. Jadi sebetulnya Al-Ghazali itu kata kata Ibnu Rus, Al-Ghazali itu salah 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 memahami tentang maksud dari para filsuf Yunani. Itu nanti perdebatannya ada di tahafut. Yang selanjutnya kritik kepada madhab ta'limiyah atau madhab ta'limiyah itu adalah sempalan dari Syiah Ismailiyah. Jadi mereka inti dari madhab ini itu menisbatkan satu kebenaran kepada imam. Jadi mereka menganggap imam-imam itu adalah imam yang maksum.
Jadi ajaran khas mazhab ini ialah bahwa kebenaran tidak bisa diperoleh kecuali melalui pengajaran para imam yang maksum. Al-Ghazali mengkritik mazhab ini. Jadi Al-Ghazali itu selain dia motifnya memang motif ilmiah, ada motif politik yang terselubung di situ. Yaitu ketika itu beliau diminta oleh Khalifah Abbasiyah ke-28 yang bernama Al-Mustadhir Billah untuk membuat satu kitab di mana kitab itu berisi kritikan-kritikannya terhadap aliran Syiah Ismailiyah atau madhab ta'limiyah. Sehingga kitab itu dinamai Al-Mustadhir. Al-Mustadhir kemudian atau kita sebut Fadhailul Batiniyah. Nah, Al-Ghazali mengkritik madhab ini, madhab ta'limiyah ini. Namun cara Al-Ghazali itu mengkritik itu justru menjadi bumerang buat dirinya. Mengapa? Buat umat Islam, bukan buat Al-Ghazali. Karena dengan kritikan-kritikan yang diberikan oleh Al-Ghazali, mazhab taklimi ini menjadi kuat. Jadi Al-Ghazali itu cara mengkritiknya dengan dialog. Dialog metodenya metode dialogis. Seolah-olah membayangkan musuh bisa menjawab satu pertanyaan yang telah dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jadi seandainya beliau menulis begini, seandainya pernyataan saya ini dijawab seperti ini, maka jawabannya seperti ini. Nah, sampai-sampai beliau itu diingatkan oleh para ulama yang hidup zaman itu bahwa atas berkat Al-Ghazali, madhab ta'limiyah ini menjadi eksis. Atau mereka memiliki argumentasi yang itu sebetulnya argumentasi yang dibuat oleh Al-Ghazali dalam rangka untuk mengkritik eh, madhab ta'limiyah. Nah, bagaimana cara atau metode Al-Ghazali dalam mengkritik madhab ini? Ialah beliau mendengarkan syubuhat-syubuhat atau pendapat-pendapat madhab ta'limi melalui keterangan kawan-kawannya yang pernah terlibat langsung atau berinteraksi secara langsung dengan orang-orang Syiah Ismailiyah. Setelah beliau memperoleh informasi itu, barulah beliau menjelaskan hujjah madhab ta'lim secara jelas, baru kemudian beliau mengkritiknya. Jadi modelnya beliau mendapatkan informasi dari teman-temannya, dari orang yang pernah terlibat langsung dengan orang-orang ta'limi. Nah ini kata para ulama, hadza sa'yun lahum fa innahum kanu ya'jizuna an nusrati madhhabihim. Kata para ulama itu apa namanya? Kamu tuh bukan mengkritik, malah justru menolong madhab mereka. Bimisli hadhihi syubuhat laula tahqiquka laha wa tartibuka iyyaha. Jadi seandainya kamu tidak membuat syubhat yang itu kamu susun secara sistematis, kemudian kamu nisbatkan kepada pemikiran mereka, madhab mereka tidak akan menjadi kuat. Nah, ini menunjukkan betapa concernnya Al-Ghazali, betapa mendalamnya Al-Ghazali, pengetahuan Al-Ghazali terhadap eh, satu fan yang sedang dikritiknya. Sampai-sampai para ulama itu mengingatkan Ghazali. Mengingatkannya jangan terlalu membuat pengandaian yang begitu 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 dahsyat sehingga mereka para taklimi itu, para ahli ahli taklim itu mereka bisa menjawab syubhat. Ya, apa yang beliau lakukan justru menguntungkan kelompok taklim. Nah, sisi menguntungkannya gimana? Sisi menguntungkannya adalah jadi kan tadi Al-Ghazali menyebutkan bahwa disebutkan bahwa beliau membuat
model kritikannya secara dialogis. Jadi mengandaikan musuhnya itu bisa menjawab. Jadi seandainya beliau bilang A, kemudian dijawab B, maka untuk menjawab B-nya begini. Itu seterusnya. Jadi itu model kritikan yang dialogis yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Nah, ternyata kemudian beliau tidak juga menemukan satu kebenaran di dalam aliran ta'limiyah itu tadi karena ya memang beliau agak tidak setuju dengan kemaksuman imam itu ya, menganggap imam, menganggap guru itu terhindar dari kesalahan. Nah, ternyata yang menjadi jalan pengobatan Al-Imam Al-Ghazali itu berada di eh, tasawuf. Al-Ghazali menjatuhkan pilihannya, menemukan pilihan atas keraguan-raguan ilmunya itu justru ada di tasawuf. Ini sampai di apa namanya dipuji bahwa jalan ini adalah jalan yang paling benar menurut Al-Imam Al-Ghazali. Inni alimtu yakinan anna sufiyah humus salikuna li tariqillahi ta'ala khaswatan wa anna siratahum ahsanus siyari. Jadi jalan mereka atau itu adalah jalan yang paling paling ahsan, paling bagus. Wa tariqahum aswabut turuq dan metode mereka, cara mereka itu adalah metode yang paling benar. Wa akhlaquhum azkal akhlak dan akhlak mereka adalah akhlak atau perilaku mereka adalah perilaku yang paling berakhlak, paling murni, paling bersih. Nah, ini pujian Al-Ghazali terhadap jalan tasawuf. Selanjutnya, wa kana hasilu ilmihim qad aqabatin nafs. Jadi tujuan dari ilmu ini, ilmu tasawuf adalah memotong atau memutus segala ikatan-ikatan nafsu wa tanazzuh an akhlaqiha al-madhmumah wa sifatiha al-khabisah dan membersihkan diri, membersihkan nafas itu dari perilaku-perilaku yang buruk dan sifat-sifat yang jelek. Hatta yutawassala biha ila takhaliyatil qalbi an ghairillah wa tahaliyatihi bidzikrillah. Jadi kalau kita bisa apa namanya simpulkan inti ajaran tasawuf itu adalah takhalli, tahalli dan tajalli. Pertama-tama mengosongkan takhalli, mengosongkan segala hal selain Allah. Takhliyatil qalbi an ghairillah. Nah, termasuk mengosongkan apa namanya mengosongkan sifat-sifat buruk. Kalau diibaratkan wadah itu ketika ingin berguna, maka bersihkan wadah tersebut terlebih dahulu. Sebersih apapun yang masuk ketika wadahnya itu masih kotor, maka isinya akan menjadi kotor. Nah, makanya dalam tasawuf itu ada yang namanya tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus. Membersihkan terlebih dahulu nafas, mengkosongkan dari sifat-sifat madzmumah, sifat-sifat tercela. Kemudian baru mengisi dengan sifat-sifat yang mahmudah, yang termuji. Setelah wadahnya bersih, kemudian diisi dengan hal-hal yang baik. Nah, baru kemudian tajalli, menampakkan menampakkan keindahan. Jadi segala sesuatu itu kan manifestasi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memiliki segala sifat keindahan,
Nah, ketika seseorang itu sudah mengisi dalam dirinya hal-hal yang baik, maka ia akan mengeluarkan, menampakkan kebaikan-kebaikan di dalam perilakunya. Ini inti dari tasawuf. Ilmu tasawuf. Salah satu ciri ilmunya adalah para ahli tasawuf ialah tidak semata-mata ilmu yang bersifat ta'limi. Jadi tasawuf itu berapa persennya hanya teoritis, tapi selebihnya adalah ilmu laku, ilmu dzauq, ilmu rasa. Nah, ada kesamaan antara tasawuf dengan salah satu tradisi dalam Buddhisme, yakni setiap ikatan atau kemelekatan, attachment atau al-alaik yang bersifat maya tidak hakiki, maka akan berujung kesengsaraan. Jadi segala sesuatu yang itu mengikat, baik itu berupa harta, pangkat, kemudian dan lain sebagainya, itu adalah sebetulnya mereka melekat pada diri kita. Di saat sesuatu itu hilang, maka kita akan merasakan kesedihan. Nah, sumber kedukaan dan kesengsaraan dalam hidup ini adalah ikatan. Nah, ketika ada yang hilang dari diri kita, yakni misalnya katakanlah harta kita, kita kehilangan harta, itu akan menyengsarakan diri kita. Semakin banyak ikatan-ikatan yang menempel pada diri kita, maka ikatan tersebut akan menjerumuskan diri kita dalam jurang kesengsaraan. Makin banyak yang menempel, maka kemungkinan atau potensi untuk sengsara itu juga semakin besar. Oleh karenanya, jalan rohani atau suluk itu bertujuan untuk melepaskan segala kemelekatan. Nah, suluk, jalan rohani yang ditempuh oleh para sufi atau dalam hal ini kesamaan dengan tradisi Buddhisme, itu mereka sebetulnya dalam rangka untuk menghilangkan kemelekatan-kemelekatan itu. Segala sesuatu yang menempel. Untuk mengatasi kemelekatan itu, seseorang harus memperoleh kebahagiaan yang hakiki, yakni dengan cara memperoleh kenikmatan yang tidak bersifat jasmania. Karena sebanyak apapun kenikmatan jasmania itu tidak akan pernah kita rasakan kepuasan darinya. Nah, maka dari itu kita membutuhkan ilmu pengetahuan yang itu dia sifatnya tidak jasmania, tetapi akliyah. Nah, al-ma'kulat. Nah, semakin pengetahuan seseorang itu semakin banyak, nah ia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Karena dia al-ma'kulat itu, ilmu pengetahuan itu bukan kenikmatan yang bersifat jasmani. Dari sini saya teringat ada buku itu karya Aku Irawan. Di sana menceritakan kelak itu di surga para filosof itu berdemo. Berdemo kenapa? Karena mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya jasmania. Misalnya bidadari, kemudian makanan enak, kemudian minuman enak. Itu kan sifat-sifat yang jasmania. Sementara para filsuf itu tidak terbiasa dengan kenikmatan yang sifatnya jasmania. Mereka terbiasa berpikir dan menemukan kenikmatan di dalam berpikirnya mereka. Kami ingin mendapatkan nikmat yang begitu besar selain dengan dibandingkan dengan hanya kenikmatan yang bersifat jasmani saja. Pengalaman-pengalaman spiritualitas yang dialami oleh para sufi tidak mungkin dapat diceritakan seutuhnya. Nah, ini juga kadang orang banyak salah paham mengenai ajaran-ajaran tasawuf. Dalam hal ini, terkadang para sufi menceritakan pengalamannya dengan bahasa simbolis. Bagi orang yang tidak pernah terlibat langsung dalam pengalaman spiritual, maka seringkali mereka gagal dalam membaca simbol. Itu ibarat begini, sepandai apapun orang menjelaskan rasa manisnya gula,
Orang lain tak akan pernah tahu rasa manisnya kalau tidak mencicipinya. Jadi kamu dengan berbagai kata, kemudian berbagai teori menjelaskan tentang rasa manisnya gula itu seperti apa, itu tidak akan mewakili manisnya gula pada manisnya gula yang sebenarnya. Nah, solusinya gimana ya? Rasakan sendiri manisnya gula itu seperti apa. Itu sama halnya dengan eh, se- sedetail apapun seorang sufi itu menceritakan kebenaran, menceritakan pengalaman spiritualitasnya, itu akan terbatasi oleh kata-kata. Itu tidak akan bisa menggambarkan seluruh pengalaman spiritualitasnya. Sehingga kadang mereka menggunakan simbol-simbol untuk menceritakan menceritakan apa namanya pengalaman mereka. Nah, jadi ini sebetulnya pembahasan tentang hakikatun nubuwah. Jadi setelah beliau Al-Ghazali mendapatkan obat atas skeptisismenya, atas keraguan-raguannya. Jadi beliau pernah satu kondisi itu berada pada pada satu fase di mana Al-Ghazali masuk pada pemikiran Sufistoiyah atau kaum sufisme, sofisme. Kaum sofisme itu kaum yang banyak, yang mereka itu kalau dalam konteks saat ini orang-orang relativisme, orang-orang yang menyatakan bahwa tidak ada kebenaran absolut. Semuanya kebenaran itu sifatnya relatif. Ini benar, ini benar, ini benar. Tidak ada yang kebenaran absolut. Nah, Al-Ghazali mendapati obatnya justru di tasawuf. Setelah beliau beruzlah, setelah beliau menyendiri, meninggalkan khalayak umum, kemudian melakukan tazkiyatun nafas, dan di situ kemudian Allah memberi obat berubah cahayanya. Nah, ini hierarki pengetahuan manusia. Jadi prinsip awalnya manusia itu anna jawharal insan fi aslil fitrah khuliqa khalian sadzijan. La khabara ma'ahu min awalimillahi ta'ala. Jadi manusia itu dilahirkan, fitrahnya itu tidak memiliki pengetahuan sama sekali. La khabara ma'ahu min awalimillahi ta'ala. Tidak mengetahui informasi-informasi terkait dengan alam-alam Allah. Wal awalimu kathiratun la yukhshiha illallah. Nah, sementara alam-alam itu ini adalah simbol dari pengetahuan. Pengetahuan itu sangat banyak, tidak bisa diketahui, tidak tahu hitungannya berapa, tidak tahu batasannya berapa kecuali Allah saja. Kama qala wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak mengetahui jumlah junud tentara-tentara Allah kecuali hanya Allah sendiri. Nah, di awal Al-Ghazali ketika ingin menjelaskan hakikatun nubuwah, hakikat kenabian, kenapa tema ini perlu dibahas? Karena pada zaman Al-Ghazali hidup, hakikatun nubuwah tentang kenabian itu banyak orang-orang yang mengingkari adanya kenabian. Alasannya apa? Mereka mengatakan bahwa manusia tidak perlu adanya utusan dari Allah. Mereka para manusia itu bisa mengetahui kebenaran dari dirinya sendiri. Kebenaran itu bisa diperoleh dari manusia berpikir, manusia berinteraksi dengan sekitarnya, kemudian melihat segala sesuatu. Nah, itulah mengapa Al-Ghazali eh, menyebutkan atau membahas tentang hakikatun nubuwah. Pertama-tama Al-Ghazali menjelaskan hierarki pengetahuan manusia. Atwaru
atau waru ta'allumil insan. Jadi period atau hierarki ya. Pertama, ada pengetahuan itu yang bisa diperoleh melalui al-hawas, panca indera. Pertama-tama manusia itu mengetahui sesuatu melalui panca inderanya. Ia melihat, kemudian mendengar, kemudian meraba, mencecap, baru kemudian timbullah pengetahuan. Nah, panca indera ini kemudian eh, bertahap. Ini adalah tahapan yang paling dasar untuk manusia bisa mengetahui sesuatu. Yang kedua, ada yang namanya kemampuan untuk membedakan, tamyiz. Kalau dengan mata, kita hanya bisa mengidentifikasi, tapi tidak memiliki kemampuan membedakan. Kita tahu kalau dengan kita bilhawas panca indera saja, kita mungkin bisa melihat satu benda itu warnanya apa, kemudian ukurannya seberapa, tapi tidak bisa membedakan tamyiz, kemampuan membedakan. Kemampuan untuk membedakan itu satu level dari kemampuan yang diperoleh dari al-hawas, dari panca indera. Nah, naik tingkat lagi. Bil akal, kemampuan dengan akal. Kemampuan untuk menghukumi atau memberikan keputusan. Itu hanya dimiliki oleh akal. Nah, ada yang kemampuan mawaro al-akli. Di balik yang rasional, di balik yang akliyah, yakni pengetahuan atas atas apa namanya eh, hal-hal yang bersifat gaib. Nah, Al-Ghazali menyebutkan begini, mengapa kok sampai ada orang-orang, mengapa kok sampai ada orang-orang yang itu mereka mengingkari kenabian? Untuk menjawabnya begini, apabila ada orang yang mengingkari kenabian itu, anak yang baru tamyiz tidak akan paham apa yang dialami oleh orang dewasa. Dan orang yang mengandalkan akal tidak akan mengerti apa-apa yang disaksikan pada tingkat kenabian. Nah, tingkat kenabian itu berada di mawaro al-akli. Mereka yang mengandalkan akalnya belum mencapai tingkat yang dimaksud sehingga menganggap kenabian itu tidak ada. Mereka seperti orang yang buta sejak lahir yang tidak akan mudah menerima penjelasan tentang warna dan bentuk. Nah, orang yang masih kanak-kanak itu tidak akan mampu, tidak akan paham mengenai konsep-konsep yang sudah dipahami oleh orang dewasa. Nah, kita diibaratkan orang-orang yang hanya berpikir dengan akalnya itu tidak akan bisa mengetahui hakikat kenabian karena memang belum mencapai hakikat kenabian itu. Kemudian mereka seperti orang yang buta sejak lahir. Orang yang buta sejak lahir itu tidak akan mengetahui warna itu satu benda itu berwarna apa, atau bentuk dari benda itu apakah bulat atau bundar atau persegi atau segitiga dan lain sebagainya. Karena apa? Karena memang mereka tidak pernah melihat, tidak pernah mengalami hakikat kenabian sehingga mereka mengingkari kenabian itu. Nah, di sini eh, Al-Ghazali membahasakan orang-orang yang mengingkari kenabian itu sebagai
orang yang ainul jahli, yakni orang yang idla mustanadalahum illa annahu taurun lam yabluhu wa lam yujad fi haqqihi fayadhannu annahu ghairu mawjudin fi nafsi. Mereka mengingkari informasi hanya karena mereka tidak memiliki alat untuk memahami informasi tersebut. Mereka mengingkari kenabian hanya karena mereka tidak mampu mengakses, tidak memiliki alat untuk memahami hakikat kenabian. Nah, itu kata Al-Ghazali. Bukti kenabian salah satunya adalah wujudu ma'arifa fil alam la yutasawwaru an tunala bil aqli ka'ilmi tib wan nujum fa inna man bahtha anha alima bid darurah annaha la tudraku illa bi ilhamin ilahiyyin wa taufiqin min jihatillahi ta'ala wa la sabila ilaiha bit tajribah. فمن الأحكام النجومية ما لا يقع إلا في كل ألف سنة مرة فكيف ينال ذلك بالتجربة. Nah, intinya bukti kenabian itu sederhananya begini, bahwa suatu pengetahuan yang tidak bisa diketahui dengan penalaran atau tajribah eksperimen biasa, melainkan ia datang melalui ilham. Kenyataannya itu memang ada satu pengetahuan yang itu tidak dihasilkan melalui penalaran rasional maupun eksperimen. Tetapi pengetahuan itu kadang tiba-tiba saja ada, tiba-tiba saja muncul. Nah, itu yang dinamai ilham atau wahyu atau semacamnya lah. Nah, ternyata ada seseorang itu mendapat ilham. Nah, ini bukti kenabian yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jadi seperti itu, saya kira cukup panjang juga pembahasan mengenai Al-Muqit Minad Dhalal. Sebetulnya masih ada satu bab lagi mengenai eh, bagaimana ceritanya ketika Al-Ghazali itu kembali mengajar, kembali berinteraksi dengan orang-orang sekitar setelah beliau beruzlah, setelah beliau berkhalwat. Nah, sebetulnya itu ada di bagian akhir dari kitab Al-Muqit Minad Dhalal. Tapi tidak saya ceritakan di sini karena mungkin durasi waktu yang cukup panjang, sehingga khawatirnya nanti membosankan juga. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.